Selamat siang. Hari ini kita akan belajar. Masih semangat? Kita akan mulai belajar kita. Dan sebelum itu Pak Guru akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Anak-anak, siapa yang tidak masuk teman-temanmu hari ini? Lihat teman siapa? Tresia. Siapa lagi? Sarota tadi namanya telepon udah izin. Dan siapa lagi? Ada lagi? Oke. Jadi 2 orang saja yang tidak hadir, satunya Alfa, satunya minta izin. Jadi Pak Guru harapkan semuanya hadir setiap hari supaya jangan ketinggalan pelajaran. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, sebelum dahulu kita harus Oke, siapa yang siap pimpin dalam doa? Reza. Pelajaran kita hari ini kita akan belajar IPA, yaitu sistem pencernaan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa pelajarannya IPA-nya yang lalu. Tentang ekosistem. Sekarang kita belajar tentang sistem organ tubuh pada manusia. Anak-anak sekalian, belajar tentang sistem organ tubuh pada manusia. Ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan, dan ada sistem peredaran darah. Hari ini kita belajar sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebentar anak-anak yang pertama bisa menjelaskan sistem organ tubuh pencernaan pada manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian bisa menyebutkan organ-organ tubuh pencernaan pada manusia. Itu yang kita akan pelajari menjadi tujuan pembelajaran kita di siang hari ini. Ada pelajaran IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran tentang sistem pencernaan, Pak Guru mau tanya. Tadi pagi atau sebelum berangkat, kalian sempat sarapan atau tidak? Apa yang kalian makan? Dan bisa menyebut apa yang dimakan? Apa lagi? Apa? Selain nasi goreng, apa lagi yang sarapan? Nasi goreng. Oke, makan ikan. Ada yang sampai makan ikan. Oke.
Jadi banyak makanan yang kita makan, namanya sarapan, makan siang, kita minum, semuanya mengalami proses dalam sistem pencernaan. Semuanya masuknya di mana? Pertama masuk makanan. Oke, benar, betul. Di mulut. Ada yang masuk di hidung? Nah, kalau masuk di hidung itu apa yang masuk di hidung? Hah? Udara. Itu masuk dalam sistem pencernaan. Jadi sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Oke. Lalu sudah membagi kelompoknya. Di sini adalah kelompok 1, ketuanya Gamalil. Kemudian di kelompok 2, ketuanya adalah Nurfadila. Kemudian di sini kelompok 3 Reza. Kelompok 4 adalah Elsa Melita. Jadi 4 kelompok dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, Pak Guru akan membagikan LKPD-nya dan bahan ajarnya. Perhatikan LKPD-nya yang akan dikerjakan. Perhatikan video di depan. Sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan manusia. Di dalam perokkokan terjadi gerakan garis api, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding perokkokan untuk membuat makanan segera masuk ke dalam lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan. Tadi video tentang penjelasan sistem pencernaan. Di dalamnya ada organ-organ pencernaan, bahkan ada fungsi-fungsi dari organ pencernaan. Semuanya sudah lengkap kan? Dengan baik. Bisa dipahami penjelasan dari video? Sudah paham? Nah, ini ada sebuah gambar sistem pencernaan. Kalian amati mulai dari yang pertama mulut. Di dalam mulut ada gigi, lidah, dan kelenjar lidah, air liur. Jadi kita harus air liur, jangan sampai kering, karena itu yang mengantar makanan. Gigi itu menghancurkan makanan, kemudian air liur mengantarkan masuk ke dalam supaya lancar. Masuk di kerongkongan, ini kerongkongan. Kemudian ada kerongkongan yang masuk di lambung. Ini proses pencernaannya. Kemudian masuk kantung empedus, pankreas. Kemudian masuk di usus halus yang kecil ini. Ada usus 12 jari, usus penyerapan dan sebagainya. Kemudian masuk di usus besar. Dan terakhir di sini dubur atau anus, paling terakhir bagian belakang pembuangan. Jadi makanan dicerna dengan baik, masuk di lambung, kemudian di lambung diproses, dikasih racun lagi sampai di usus halus, diserap sari-sari makanannya.
yang proteinnya, karbohidratnya semua diserap, kemudian dialirkan melalui pembuluh darah di seluruh tubuh, sehingga kita bisa kuat beraktivitas. Ada yang bisa hidup tanpa makan, beraktivitas tidak makan, pasti lemas, tak? Jadi perhatikan tadi videonya dan ini gambarnya, kemudian kalian isi LKPI-nya, lembar kerja siswa sekarang diisi. Waktunya 15 menit, mulai dari sekarang. Kalian bisa berdiskusi. Sudah selesai. Oke, kelompok 2, 4 sudah. 3 sudah. 1 yang belum. Oke, kita mulai dari kelompok yang terakhir dulu, kelompok 4. Ketua kami Elsa dan Wanita, Akhira, Risa dan Melani, Jane dan Manusia. Langkah bagian pertama yang akan mengambil dari pencernaan adalah mulut. Bagian kedua adalah kerongkongan. Bagian ketiga lambung. Bagian keempat usus halus dan kelima usus besar. Kerongkongan sebagai jalan masuknya makanan ke lambung. Lambung sebagai tempat untuk menghaluskan makanan menjadi bubur. Usus halus sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus besar sebagai tempat penyerapan air dan garam. Anus sebagai tempat untuk menghaluskan. Anus sebagai
Sudah benar atau masih salah? Sudah? Oke, kalau sudah benar, beri tepuk tangan buat temanmu. Dalam mengerjakan hasil tugas diskusinya. Sekarang kita pindah di kelompok 3. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok adalah Anggota dari Mahmud dan Peter. Kemudian teman-teman Rombongan, Namun, Titik halus, titik besar. Rombongan sebagai sumber pembangunan sumber makanan. Titik halus sebagai tempat menanamkan sayur makanan. Titik besar sebagai tempat menyerapkan air dan udara. Gabut halus sebagai saluran pembangunan sumber makanan. Lambung sebagai tempat untuk mengalirkan makanan menjadi bubur. Kelompok 3 sudah menyampaikan sikap. Bagaimana kelompok lain? Sudah bagus jawabannya atau ada yang salah? Sudah betul? Oke, kita beri tepuk tangan. Teman-teman kelompok lain, menengah, temanmu sudah menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok 2. Kelompok 3 gimana? Benar atau salah? Nah, bagian yang salah di bagian mana? Oke. Yang salah yang laku. Bagian bagaimana teman-teman yang lain dari teman-teman kawan-kawan yang kadang-kadang kampanye itu bukan tolong seperti kelompok belajar atau kor ini kelompok 3 sudah menyelesaikannya. Beri tepuk tangan buat temanmu. Oke, kelompok 2. Satu. Oke, silakan baca. Dan perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota kelompok namanya Manuel atau hasil dari kami. Yang pertama mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus besar, kelima kaki. Sebagai jalan masuknya makanan ke lambung. Yang kedua usus
Oke. Bagian mana? Mereka. Bagian mana? Hah? Yang mana? Ya. Ulang. Oke. Jadi kita apresiasi berikutnya bagaimana. Hari ini pelajaran kita dari akhir pembelajaran. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini dalam sistem perjalanan, ada yang bisa simpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Tentang apa? Tentang apa? Sistem pencernaan manusia. Tentang sistem pencernaan manusia. Yang lain siapa? Kita. Apa yang kita pelajari hari ini? Sistem pencernaan manusia. Selain pencernaan manusia apa lagi kita pelajari? Apa yang kita pelajari? Hah? Apa yang kita pelajari? Malu jawab. Oke. Jadi sistem pencernaan pada manusia, kemudian organ pencernaan pada manusia. Apa saja organ pencernaan pada manusia? Ada yang bisa jawab? Apa? Ya, mulut. Kemudian yang lain apa lagi? Dan apa? Rongkongan. Apa lagi? Lambung. Apa lagi? Usus besar. Apa lagi? Usus halus. Itu adalah organ pencernaan pada manusia. Pak Guru mau tanya. Tadi pelajaran yang kalian sudah isi, bahkan diskusinya sudah diselesaikan. Kumpul dulu KPD-nya, lawan kerjanya. Nanti kalian kasih pertanyaan lisannya, masing-masing jawab. Pertanyaan pertama, siapa bisa jawab? Organ yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan adalah organ apa? Apa namanya? Hah? Lambung. Benar atau tidak? Apa jawabannya? Apa? Usus besar. Usus besar. Benar, betul atau tidak? Organ yang berfungsi menyerap sari-sari makanan. Apa? Usus halus. Oke. Jawaban yang benar adalah usus halus. Lambung tempat proses makanan dihancurkan. Selain dari mulut pertama kita hancurkan makanan dari kecil, di lambung dibuat lebih halus lagi. Itu lambung. Jadi kalau kapan di lambung tidak ada makanan, kita akan dapat penyakit mah. Kalau terlambat makan. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika makanan yang dimakan tidak dikunyah dengan baik, maka organ yang bekerja sangat keras adalah apa? Organ apa? Jikalau makanan yang kita kunyah tidak makan dengan baik, langsung telan. Organ apa yang akan bekerja keras, menghancurkan? Hah? Organ apa? Sebut. Nomor 3. Lambung. Semua ada jawaban lain.
Benar lambung atau tidak? Lambung yang akan kita bisa kena penyakit demam. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya, urutan jalan proses makanan. Yang pertama apa? Mulut. Kedua, selangkangan. Ketiga, lambung. Keempat, usus halus. Kelima, usus besar. Keenam, halus. Paling terakhir. Jadi proses jalur makanan itu melalui mulut yang kita makan, makanan masuk, kemudian lewat kerongkongan, kemudian dia turun ke lambung. Setelah turun ke lambung, dia masuk lagi di usus halus, diproses lagi, kemudian masuk lagi di usus besar. Usus besar mulai diproses lagi, lebih hancur lagi, sisa-sisa makanannya, kemudian dibuang lewat paling kita punya organ tubuh pencernaan yang paling belakang. Itu makanan yang kita makan hari ini dibuang esok hari, itu normalnya. Pas besok pagi hari dibuang. Kapan berhari-hari itu sudah penyakit. Pernah dengar kata sembelit, sembelit tengah mati buang air besar. Jangan gelisah. Sudah sampai di sini di pertanyaan tadi sudah menjawab, sudah akan kita refleksikan. Minggu depan kita akan lanjut kajian kita berarti tentang sistem pencernaan pada manusia. Kemudian organ pencernaan pada manusia sudah kita pelajari hari ini. Minggu depan kita akan praktek dalam hal membuat model pencernaan pada manusia, organ pencernaan, baik berupa gambar dan yang lain. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaannya, kita akhiri pelajaran kita dan akan istirahat. Di jam kedua kita akan masuk lagi ke pelajaran yang lain. Oke, sekian dan terima kasih. Semuanya bisa istirahat. Duduk, duduk.